Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isti Nur Afifah dari jurusan Teknik Informatika kelas G dengan NIM 202400400160. Di sini saya akan menyampaikan kembali materi di sesi pertama yang disampaikan oleh Ibu Dita Diana Dewi MStat tentang statistika. Yang pertama ada hubungan antara statistika dan pemrograman. Statistika dan pemrograman sendiri memiliki hubungan yang sangat erat, terutama dalam hal analisis data. Yang dimana statistika ini menyediakan teori dasar tentang analisis data, lalu dikembangkan di pemrograman, sehingga data yang memiliki skala yang besar dapat diolah dengan lebih cepat dan efisien. Lalu selanjutnya ada definisi dari statistika dan statistik. Statistika adalah ilmu yang membahas cara-cara pengumpulan data atau pengolahan data dan penarikan kesimpulan berdasarkan kumpulan data dan analisis yang dilakukan. Lalu ada statistik, adalah catatan angka-angka atau bilangan yang dikumpulkan, ditabulasi, digolongkan, sehingga dapat memberikan informasi yang berarti mengenai masalah dan gejala. Lalu data sendiri dapat berupa 4 bentuk. Ada yang berbentuk teks, angka, gambar, dan suara. Lalu ada pembagian statistika, dibagi menjadi 2, yaitu ada deskriptif dan inferensial. Deskriptif adalah pengumpulan dan pengolahan data yang tidak disertai dengan kesimpulan, sedangkan inferensial disertai dengan kesimpulan. Lalu ada tipe-tipe data. Tipe-tipe data dibagi menjadi 2, ada yang berdasarkan wujudnya, dan ada yang berdasarkan cara memperolehnya. Yang berdasarkan wujudnya yang pertama adalah data kualitatif. Adalah data yang berbentuk deskripsi atau informasi yang tidak dapat diukur dengan angka. Biasanya kualitatif itu dalam bentuk teks atau gambar. Lalu yang kedua ada kuantitatif. Adalah data yang berbentuk angka atau data yang dapat diukur dan dinyatakan dalam bentuk numerik. Kuantitatif juga dibagi menjadi 2, yaitu ada countable, yaitu dengan dihitung, contohnya adalah discrete. Discrete itu biasanya dalam bentuk bilangan bulat hasilnya. Lalu yang kedua ada measurable, dari pengukuran, yaitu continue, yang biasanya hasilnya adalah dalam bentuk desimal. Contoh pengukuran itu ada seperti pengukuran tinggi badan, berat badan, dan pengukuran tanah. Lalu yang berdasarkan cara memperolehnya, ada yang pertama itu ada primer. Adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber aslinya oleh peneliti atau pihak yang melakukan penelitian untuk tujuan tertentu. Data primer itu biasanya data yang baru. Lalu yang kedua ada data sekunder. Adalah data yang telah dikumpulkan, diolah, dan dipublikasikan oleh pihak lain sebelum digunakan oleh peneliti atau pengguna data baru. Contohnya itu dalam bentuk jurnal. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari keempat data tadi, yaitu ada kuantitatif, dapat diukur, bentuknya angka, dan dapat dianalisis secara statistik. Yang kedua ada kualitatif, bentuknya deskriptif, subjektif, tidak dapat dihitung secara langsung. Lalu ada primer, yaitu dikumpulkan langsung, belum ada sebelumnya, atau datanya itu bersifat baru, dan khusus untuk tujuan penelitian. Lalu ada sekunder, sudah tersedia, bersifat umum, dan dikumpulkan oleh pihak lain. Lalu selanjutnya ada skala pengukuran, atau bisa kita singkat menjadi NOIR, yaitu nominal, ordinal, interval, dan ratio. Yang pertama adalah skala nominal. Adalah skala yang mengklasifikasikan data ke dalam kategori atau label yang tidak memiliki urutan. Skala nominal ini termasuk ke dalam data kualitatif. Lalu yang kedua ada skala ordinal. Adalah skala yang mengklasifikasikan data ke dalam kategori yang dapat diurutkan atau diberi peringkat. Contohnya seperti peringkat ranking atau peringkat juara dalam perlombaan. Lalu yang ketiga ada skala interval. Adalah skala pengukuran yang menunjukkan urutan atau peringkat, namun jarak antara kategori tidak terukur atau tidak selalu sama, yaitu tingkat SD, SMP, lalu SMA.
Dan 0 tidaklah mutlak dalam skala interval ini. Contohnya itu di suhu. 0 derajat bukan berarti tidak memiliki suhu. Lalu yang keempat ada ratio. Adalah skala pengukuran yang memiliki semua karakteristik skala interval. Tetapi 0 di sini sifatnya adalah mutlak atau absolut. Yang berarti kalau ada 0 ya berarti 0 atau kosong gitu. Lalu selanjutnya ada populasi atau data dari keseluruhan isi yang hasilnya disebut juga dengan parameter. Lalu ada sampel, yaitu data dari sebagian tertentu saja atau disebut juga dengan statistik. Dan lalu yang terakhir ada sensus, yaitu pengamatan secara keseluruhan. Jadi datanya itu diambil satu persatu, dicek satu persatu seperti itu. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.